Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2023. Masih dalam Transformation Journey di tahun Victorious Faith ini, kita akan terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan dan senantiasa menyertai sepanjang hidup kita. Bulan ini, kita akan memasuki tema yang baru, A Beautiful Paradox, di mana kita akan diajak melihat lebih dalam bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, bahkan dalam hal yang berbeda dengan ekspektasi kita, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Kami percaya melalui tema ini, kita akan bertumbuh lebih lagi di dalam iman kita kepada Tuhan. Sekarang, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Halo Transformers, hari ini kita mau merayakan kebenaran dari kita, yaitu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Melebihi apapun yang kita rasakan, melebihi apapun yang kita lihat, kita tahu dan kita yakin bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memuji Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji Engkau.
bisa berjalan dalam keadaan apapun Tuhan. Yes. Karena kami tahu Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau gak pernah membiarkan kami sendiri. Hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap penyembahan kami melebihi apa yang kami rasakan, melebihi apa yang kami bisa lihat dengan mata kami. Kami mau tetap nyatakan haleluya. Kami mau tetap nyatakan bahwa Engkau hebat. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau yang ada Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembah
Halo Transformers, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di online Sunday Service hari ini. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Mei 2023 ini. Saya berdoa dan berharap kita semua, Anda semua bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi dalam keadaan yang tetap sehat, baik, dan terus bersemangat menjalani tahun 2023 ini, tahun iman yang berkemenangan, victorious faith. Nah, bulan Mei ini akan jadi bulan yang menarik karena pesan Tuhan yang akan kita semua sama-sama belajar dan saya akan sampaikan hari ini mengambil tema A Beautiful Paradox. Sebuah paradoks, sebuah hal yang kelihatannya tidak umum, hal yang bahkan kadang-kadang kontradiksi tetapi indah. Kita akan belajar dari pribadi-pribadi yang kehidupannya mungkin kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, bahkan menjadi sebuah misteri, tapi lewat kehidupan mereka, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, ada pembelajaran prinsip-prinsip yang sangat menarik dan sangat penting yang akan membuat kita terus bertumbuh sebagai orang percaya pengikut Kristus. Ya, A Beautiful Paradox. Nah, hari ini kita akan mulai di minggu yang pertama di bulan Mei ini dengan tema atau saya beri judul Abandoned Yet Anointed, atau kalau saya terjemahkan secara bebas adalah sekalipun diabaikan namun diurapi. Nah, kita akan belajar tentang satu orang pribadi, seorang yang sangat terkenal bahkan dipercayai sebagai pribadi yang luar biasa, bukan hanya dalam kekristenan tapi juga dalam kepercayaan yang lain, yaitu seorang raja yang namanya Daud, King David. Nah, saudara, saya akan bagi pembicaraan hari ini ke dalam beberapa bagian dan doa saya supaya dari bagian kepada bagian ketika kita belajar, kita akan melihat bahwa dalam 4 bagian ini Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Daud. Dan kalau dia bekerja dalam kehidupan Daud dengan cara yang ajaib, saya percaya Tuhan yang sama juga akan bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang pertama adalah sebagai seorang anak yang adalah seorang gembala yang sederhana. Dari seorang gembala kambing domba, dia kemudian akhirnya nanti menjadi raja. Bahkan bukan hanya raja yang biasa, tapi raja yang begitu luar biasa menjadi teladan buat banyak orang. Bahkan menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan bangsa Israel. Dan dari keturunan Daud katanya akan lahir sang Mesias yaitu Yesus. Nah, kalau kita bicara soal kemunculan Daud, itu ditandai justru dengan gagalnya seorang manusia, seorang raja yang namanya Saul. Ya, Israel itu diperintah oleh Saul, tetapi Saul melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 35 mencatat Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, dalam kondisi demikian, maka kemudian Tuhan meminta Nabi Samuel untuk pergi mengurapi seorang anak dari seorang yang bernama Isai, salah seorang anak dari Isai di Bethlehem. Dan kemudian ketika Samuel datang dan menemui Isai, dia kemudian memanggil anak-anak lelakinya. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, kita akan lihat di ayat yang pertama sampai 13 adalah sebuah konteks cerita bagaimana kejadian ini terjadi. Nah, dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Samuel untuk datang kepada Isai. Dikatakan kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Lalu jawab Samuel, benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Nah, ketika Samuel melihat anak-anak Isai, ya, dikatakan bahwa Samuel melihat Eliab.
Ini adalah anak sulung, anak pertama dari Isai, yang tentunya dari penampilannya dikatakan apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri diurapinya. Kita mesti paham bahwa Samuel pernah mengurapi Saul, seorang raja pilihan rakyat yang secara perawakan, penampilan memang kelihatan pantas dengan perawakan yang mungkin tinggi, kekar, kemudian terlihat berwibawa. Tetapi kemudian Tuhan langsung mengkoreksi. Sebab kalau tadi kita baca, Tuhan bilang kamu pergi ke sana, aku akan memberitahu apa harus kamu lakukan. Tuhan langsung berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan menarik sekali, saudara, Isai kemudian memanggil anak yang berikutnya, namanya Abinadab. Lalu kemudian Samuel juga masih berkata orang ini tidak dipilih Tuhan. Kemudian Syama lewat, hal yang sama terjadi terus. Sampai anak demi anak datang ke hadapan Samuel dan Samuel berkata semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Menarik sekali, Samuel harus bertanya kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Lalu Isai menjawab, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Nah, menarik sekali bahwa semua anak Isai yang kelihatan di hadapan manusia itu luar biasa, tetapi Tuhan justru memilih pribadi yang berkenan di hatinya. Dan kemudian dia justru memilih si bungsu namanya Daud, yang dilupakan, diabaikan, tidak masuk hitungan bahkan oleh ayahnya sendiri. Anda bisa bayangkan Isai sendiri bahkan tidak memperhitungkan Daud. Dia tidak meminta Daud datang. Dia tidak menyebut namanya. Sampai Samuel yang harus bertanya, ada lagi nggak anaknya? Sampai Isai kemudian bilang, oh ya ada satu lagi namanya Daud. Jadi perhatikan baik-baik, 7 anak lewat, Tuhan tidak pilih. Tetapi kemudian dia baru ingat yang bungsu ketika Samuel bertanya. Menurut ukuran Isai, Daud itu belum siap, belum cocok, tidak memenuhi kriteria. Tetapi bagi Tuhan, Daudlah justru yang memenuhi kriteria. Dia melihat hati seorang anak gembala yang mungkin menurut manusia tidak punya sesuatu yang kelihatan cocok dan pantas. Tetapi hatinya yang Tuhan lihat, hati yang terbuka, hati yang bisa terus-menerus diperbaharui, hati yang mau untuk dipakai Tuhan melakukan karyanya. Dan itulah cara kerja Tuhan ketika dia memilih. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin kita mengalami atau dalam posisi seperti Daud yang dilupakan, diabaikan bahkan oleh ayahnya sendiri. Hari ini dengar baik-baik perkataan ini. Sama seperti Daud, mungkin di mata manusia kita tidak masuk hitungan. Tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang mau berubah, hati yang rindu untuk dipakai Tuhan, hati yang mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, hati yang rendah hati. Demikianlah Daud. Inilah babak pertama yang saya beri statement, yaitu Daud diabaikan ayah, diurapi Allah. Nah, menarik sekali kalau kita baca dalam kisah hidup Daud, pengurapan Tuhan atas Daud lewat Samuel tidak otomatis kemudian langsung menjadikan Daud seorang raja. Ya. Dikatakan lalu kemudian Samuel mengurapi Daud, tetapi Daud tetap tinggal sebagai anak gembala. Dan kemudian ada satu momen di mana Raja Saul yang sudah tidak lagi mendapatkan perkenanan dan pengurapan Tuhan, seringkali diganggu oleh roh jahat. Sehingga ia kemudian mencari seorang pemain kecapi yang bisa menghibur dia. Dan akhirnya Daud dipanggil untuk menjadi pemain kecapi. Dan setiap kali Daud bermain kecapi, dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 22-23, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sehingga
Daud kemudian memulai dalam tanda kutip karir yang baru sebagai pemain kecapi bagi Saul. Dan kalau kita baca terus, kita akan melihat bahwa kemudian Daud memasuki chapter bersama dengan Saul ketika ada seorang musuh dari bangsa Filistin, seorang yang dikatakan begitu besar dan perkasa namanya Goliat, mencoba untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi bangsa Israel dan tidak ada satupun orang yang berani. Sampai kemudian Daud mendengar seorang anak gembala yang masih muda, kemudian dia datang dan dengan penuh keyakinan dan iman berdasarkan pengalaman yang ia miliki bersama Tuhan ketika ia menjaga kambing dan domba, dia datang meminta izin kepada Saul dan kemudian menghadapi Goliat. Dan dengar baik-baik apa yang dia katakan kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45-47. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lebing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan tepat seperti yang Daud katakan, ia menggunakan batu yang dia lontarkan dengan ketapelnya dan Goliat mati. Kemudian Daud berhasil mengalahkannya dan dilulukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi begitu antusias, begitu semangat. Dan disinilah dimulai proses pembentukan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6-9 mencatat apa yang terjadi ketika bangsa Israel bersorak-sorai bagi Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Memang orang itu paling gampang komentar dan berbahaya sekali kalau dia sampai ke telinga yang tidak tepat. Dikatakan lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan sejak hari itu hidup Daud berubah total. Sejak kemenangan itu justru Daud mengalami bagaimana Saul mencoba membunuh Daud dengan melemparkan tombaknya 2 kali. Ya, di 1 Samuel 18 ayat 11 mencatat keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedangkan Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Nggak sampai di situ. Saul mengambil strategi. Daud sengaja ditaruh di barisan perang paling depan. Tentunya dengan tujuan supaya dia akan lebih mudah dikalahkan atau lebih mudah kemudian dibunuh oleh musuh. Dia 13-14 dikatakan sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Tetapi Daud berhasil di segala perjalanan sebab Tuhan menyertai dia. Bahkan Saul menggunakan anak perempuannya sendiri dengan manipulasi, dengan strategi liciknya memberikan anaknya bagi Daud. Anak yang pertama diberikan tapi kemudian nggak jadi, diberikan ke orang lain. Lalu kemudian ada anaknya lagi yang lain namanya Mikal yang jatuh cinta kepada Daud kemudian mau dijadikan. Dan Saul sengaja meminta kepada Daud mas kawin yang bukan sembarangan, yaitu apa? Dikatakan kulit katan dari 100 orang Filistin yang harus dibawa kepada Saul. Tentunya dengan tujuan untuk mencelakakan Daud. Ya, ayat 20-21 tuliskan, tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah dia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah orang Filistin
memukul dia. Tetapi sekali lagi, Daud berhasil bukan hanya 100 tapi 200 kulit katan orang Filistin dia berikan kepada Saul. Dan sejak hari itu Saul tahu dia menjadi takut karena dia melihat Tuhan menyertai Daud. Dan dia berusaha terus untuk melakukan segala cara untuk membuang, membunuh, membinasakan seorang yang namanya Daud. Karena dia tidak rela posisi dia sebagai raja digantikan. Upaya pembunuhan dari pemuda dilakukan sampai akhirnya Daud harus melarikan diri dan masuk ke tanah yang asing. Bahkan di sana untuk menyelamatkan diri, dia harus berpura-pura menjadi orang gila yang mengais-ngais tembok dan membiarkan air liurnya keluar dari mulutnya sampai ke janggutnya. Sampai akhirnya dia harus melarikan diri ke satu gua yang namanya Adulam. Inilah kisah kehidupan bagian kedua dari Daud. Dicintai rakyat, tapi dibenci rajanya. 1 Samuel 21 ayat 13 mencatat sebuah kalimat yang sangat menyedihkan. Sebuah ironis. Kita sedang berbicara tentang Daud, seorang yang diurapi Tuhan menjadi raja. Tetapi ayat ini berkata begini, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, mata musuhnya, dan berbuat pura-pura gila dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Kemudian Daud selamat dan dikatakan lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudara dan seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka yang menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 tadi, kita melihat ada membaca sebuah kalimat, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Sebelum ayat ini dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, yaitu ketika saudara-saudara dan keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia, kita tentunya bisa melihat bahwa ketika Daud pergi melarikan diri dan akhirnya masuk ke gua Adulam, dia sendirian. Kita membaca bagaimana dia baru saja melarikan diri dengan berpura-pura gila. Dia masuk ke gua Adulam yang gelap itu sendirian, baru setelah satu jeda waktu atau satu masa yang akhirnya keluarganya kemudian mendengar dan datang. Tentunya ada sebuah jeda waktu yang cukup signifikan ketika Daud sedang sendiri sebagai seorang yang melarikan diri, yang kesepian, yang ketakutan karena akan dibunuh, meninggalkan dan kehilangan semua yang ia miliki. Dalam sebuah situasi yang penuh dengan keputusasaan, tanpa sebuah kepastian akan masa depan bagi seorang Daud. Dan kita akan membaca di dalam Mazmur 13 yang ditulis Daud ketika dia sedang berpura-pura gila dan sedang ada di gua Adulam. Sebuah situasi yang akan kita lihat yang saya sebut dengan sebuah momen kemalangan. Kondisi yang berat karena dia ada di tanah asing, ada di sebuah gua persembunyian, merasa diabaikan, dikejar-kejar, dilupakan, ditinggalkan. Dan yang terburuk adalah sebuah perasaan dan pikiran diabaikan dan dilupakan Tuhan. Pribadi yang sama, yang lewat Samuel mengurapi dia sebagai raja. Dan mungkin dia bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang raja yang diurapi Tuhan berakhir hidupnya dalam sebuah gua kekelaman. Saudara dikasih Tuhan sama seperti Daud, kita pun mungkin pernah dan bahkan mungkin saat ini sedang mengalami perasaan pikiran seperti ini. Dan seringkali faktor yang membuat masa-masa ini lebih berat karena kemudian kita mengingat masa-masa yang saya sebut dengan tadi masa kemunculan Daud. Ketika dia dilupakan ayahnya, diabaikan ayahnya, tapi diurapi Tuhan. Masa-masa kemunculan dan masa-masa kemenangan. Yaitu apa? Ketika dikasih oleh rakyatnya, dicintai rakyatnya, tapi dibenci oleh rajanya. Dan waktu kita seperti Daud mengingat bagaimana kita pernah diurapi, bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Lalu sekarang kita berada dalam situasi kemalangan.
Itu yang seringkali membuat kita jadi sulit untuk percaya. How come? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan depresi, frustasi, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dan segala perasaan yang mungkin muncul dalam perasaan Daud, itu mungkin kita alami dalam situasi demikian. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi Daud masuk ke gua itu dalam keadaan depresi dan frustasi. Dan mungkin saja Anda pernah mengalami atau saat ini ada dalam situasi seperti ini. Mungkin bukan dikejar-kejar dan masuk ke gua seperti Daud, tapi mungkin ini masa kekelaman di mana Anda ataupun orang yang Anda kasih mengalami sakit penyakit. Apalagi sakit penyakit yang berkepanjangan. Kita jadi kehilangan kekuatan, pengharapan, keyakinan akan kesembuhan, dan bahkan nggak percaya bahwa masa depan itu ada. Mungkin itu juga masa kekelaman dari situasi kondisi keuangan yang sulit. Kehilangan pekerjaan mungkin, bisnis yang gagal, kemudian kebutuhan keuangan yang akhirnya nggak bisa tercukupi, sehingga akhirnya utang bertambah dan menjerat kehidupan kita. Atau mungkin masa kekelaman dalam sebuah hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan, di mana kasih antara suami istri menjadi dingin, kasih antara orang tua dan anak, kekecewaan yang berujung kepada ketidakpercayaan, konflik yang terus-menerus dan berulang, pertengkaran suami istri yang tidak ada solusinya, hubungan orang tua anak yang menjadi dingin dan bahkan saling melukai. Dan banyak hal lain. Ada masa-masa kekelaman yang bentuknya mungkin beraneka ragam tapi punya dampak yang sama. Membuat kita depresi, merasa sendirian, ketika menghadapinya nggak ada satupun yang peduli, yang bisa mengerti dan bisa kita andalkan. Dan bahkan pada akhirnya, sama seperti Daud, kita merasa Tuhan bahkan meninggalkan dan melupakan kita. Ada satu paradigma yang salah bahwa kadang-kadang sebagai orang percaya kita pikir kita akan selalu hidup dalam berkemenangan dan berkelimpahan. Seperti tahun yang 2023 ini, the year of victorious faith. Apakah itu berarti kita tidak akan mengalami pergumulan? Apakah kita tidak akan mengalami masa-masa ujian? Bukankah kita sadar bahwa sebagai orang percaya sekalipun, kita justru yang akan pertama kali diuji. Ada hal-hal di mana kita harus menuai apa yang kita tabur. Hal-hal yang perbuatan, keputusan yang salah, yang keliru yang kita lakukan di masa lalu membuahkan hasil yang kita harus tuai hari ini. Tapi ada juga masa di mana Tuhan mengerjakan sebuah proses pembentukan. Kalau kita lihat Daud berusaha melakukan apa yang benar. Dia menjadi pelayan yang baik, dia menjadi anak yang baik, dia menjadi seorang yang berani dengan iman, bahkan melayani Saul raja yang menjadi ayah mertuanya juga. Tetapi pada akhirnya dia diizinkan untuk mengalami pembentukan supaya di Gua Adulam itu justru ada perjumpaan secara pribadi antara Daud dengan Tuhan yang akan mengubahkan hidupnya menjadi sebuah fondasi untuk panggilan dan masa-masa mendatang dia sebagai raja yang akan membuat dia menjadi raja yang bukan hanya kuat dan bijaksana, tapi raja yang mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Jadi hal yang terpenting yang kita hari ini belajar adalah apakah kita mau datang kepada Tuhan seperti Daud? Sekalipun mungkin dengan perasaan marah, kecewa, malu, takut, khawatir. Tapi kita mau datang kepada Tuhan, bahkan mengakuinya dengan jujur. Mazmur 13 ayat 1-6 kita akan baca bersama-sama. Inilah apa yang Daud alami ketika dia ada di Gua Adulam itu. Dituliskan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya, ini Mazmur yang Daud tuliskan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di ayat yang baru kita baca khususnya di ayat kedua dan ketiga, kalimat yang diulang-ulang, pertanyaan dari Daud, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Sebuah gambaran tentang kondisi stres, emotional issue, frustasi yang luar biasa yang dialami Daud. Saudara, ada 4 area
yang saya sebut sebagai area kemalangan yang Daud alami. Yang mungkin saja kita pernah alami atau bahkan saat ini sedang kita alami. Yang pertama, ketika kehidupan ini terasa sepertinya berupa pergumulan yang tidak pernah ada habisnya atau tidak pernah berakhir. Pergumulan lagi. Sebabnya Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Kita mesti menyadari bahwa situasi Daud itu kehilangan semua orang, bahkan seluruh keluarganya, bahkan yang mengejar dia adalah ayah mertuanya sendiri. Dia terancam bahaya dari Saul, dari musuh-musuhnya. Dia melarikan diri bangsanya sendiri. Di bangsa asing dia juga ketakutan. Dia sepenuhnya merasa besar kemungkinan sebagai pribadi yang ditolak, ditinggalkan, diabaikan. Bahkan dia pernah punya satu masa trauma. Ketika dia kecil, dia juga diabaikan oleh orang tuanya. Dan sekarang kemudian dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia pikir sebagai keluarganya. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi ada masa-masa ketika saya sendiri pernah merasakan sendirian. Sepertinya tidak ada lagi orang yang peduli. Orang nggak mengerti apa yang saya alami. Dan ini membuat kita kehilangan harapan, kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan kita. Entahkah itu kemalangan atau pergumulan yang kita alami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan kita, mungkin dalam pernikahan atau keluarga. Tapi kita percaya ini belum selesai. Dan kalau Tuhan bisa menolong Daud, Tuhan juga bisa menolong Anda dan saya hari ini. Area yang kedua, ini yang saya sebut dengan ketika kita merasa sepertinya kita telah kehilangan berkat dan penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Sebabnya Daud kemudian bertanya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ada masa-masa dalam hidup kita merasa Tuhan sepertinya nggak ada. Padahal dia ada. Ada masa-masa kita merasa bahwa kalau dia nggak lagi memberkati kita, menolong kita. Padahal dia tetap melakukannya. Seringkali seperti Daud yang sedang bergumul, tidak mampu melihat dengan jernih. Demikian juga kita. Bukankah kita tahu penyertaan berkat anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari buat kita. Selalu tersedia buat kita. Persepsi kita lah yang kemudian menjadikan kita tidak mampu melihatnya. Sama seperti ketika persepsi kita terhadap seseorang atau sesuatu sudah terbentuk. Apapun yang terjadi, apapun yang orang itu lakukan. Entah itu benar atau salah. Akan selalu ada satu kepercayaan yang sudah muncul dalam pikiran kita. Yang akan membuat atau mengarahkan bagaimana kita berinteraksi atau berpikir. Ini yang sering orang bilang, memang udah kamu mikirnya jelek tentang orang itu. Mau dia bikin yang baik atau yang jelek, tetap aja jelek di mata kamu. Nah itu kira-kira gambarannya. Sehingga ini yang kemudian membuat kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Persepsi kita lah sebenarnya bukan kebenaran. Tetapi persepsi yang salah itu yang kita percaya jadi kebenaran. Yang ketiga, area kemalangan yang saya sebut dengan ketika pikiran kita menjadi kalut dan kacau. Itu yang Daud katakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ini kalimat-kalimat yang terbacanya sepertinya berlebihan atau bahasa sekarang lebay gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah kalimat yang menggambarkan pikiran yang sudah begitu kalut dan kacau sehingga nggak ada lagi kejernihan. Di mana Daud dikuasai oleh emosi dan perasaan, ketakutan dan kekhawatiran yang menguasai hati kita, membuat kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Dan bahkan kita kemudian cenderung bisa meng-create atau menciptakan skenario yang begitu luar biasa. Nanti habis ini begini, terus begini dan begini. Dan itu begitu menakutkan dan begitu menekan, sehingga justru malah menjadikan kita semakin depresi. Kalau ini apa yang Anda alami sekarang, Anda harus berjaga-jaga. Sebab dalam situasi seperti ini, ada celah yang akan langsung dimanfaatkan oleh si jahat untuk membuat kita semakin jatuh dan gak bisa bangkit lagi. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada doa, ada firman, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang keempat, ketika kita mulai meragukan, bahkan mempertanyakan rancangan Tuhan atas hidup kita. Ini yang Daud tanyakan, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Mungkin kalau kita juga mengalami yang Daud alami, berkali-kali mengalami mau dibunuh oleh rajanya, oleh ayah mertuanya yang tentunya punya pasukan, punya
resources, punya situasi yang jauh lebih unggul dalam segala hal. Daud sampai pada pemikiran pasti dia yang kalah. Dan mungkin dia disinilah mulai bertanya-tanya, bukankah aku ini yang diurapi Tuhan sebagai raja? Bukankah Tuhan yang memilih aku? Tapi kelihatannya kok dalam skenario yang sedang aku alami, aku yang justru akan kalah. Aku yang akan mati. Kalau nggak dibunuh oleh pedang Saul, mungkin oleh bangsa Filistin. Nah, dalam situasi yang penuh tekanan seperti ini, sama seperti Daud, kita seringkali akhirnya kehilangan iman dan mulai meragukan Tuhan, meragukan firman-Nya, melupakan semua kebaikannya, dan akhirnya kita tidak lagi percaya bahwa rancangannya itu adalah rancangan yang baik. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh si jahat. 1 Petrus 5:8 mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Inilah momen kemalangan, momen sebuah chapter di mana Daud merasa dia diabaikan Tuhan dan ditinggalkan sendirian. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari kisah Daud? Apakah benar yang dia pikirkan dan rasakan? Kita masuk kepada bagian yang terakhir, chapter yang keempat, yang saya sebut dengan kisah kebangkitan Daud. Kalau ada kisah kemunculannya, ada kisah kemenangannya, ada kisah kemalangannya, maka kemudian ada kisah kebangkitan Daud. Apa yang sebenarnya membuat Daud akhirnya bisa bangkit kembali? Ketika dia datang kepada Tuhan dan berseru, meminta pertolongan, datang mencari Tuhan yang ia pikir sudah meninggalkan dia. Dalam situasi seperti Daud, kita cenderung merenungkan masalah, problem, pergumulan, tekanan terus-menerus. Padahal Tuhan mengingatkan kita lewat Yosua 1 ayat 8 dan 9, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang terus dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan inilah kebenarannya. Di ayat yang keempat kita membaca, Daud menyadari dan mengajukan permohonan kepada Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Yang jadi kehendak Tuhan adalah bukannya kita dikuasai oleh pikiran, perasaan, diabaikan, ditolak, ditinggalkan. Tetapi Tuhan mau kita menyadari bahwa dalam situasi yang bahkan sedemikian gelapnya, kita bisa datang kepada Tuhan dengan jujur, dengan datang dengan permohonan kita. Sama seperti permohonan Daud. Dia memberikan 3 permohonan. Yang pertama dia berkata, pandanglah aku. Kenapa? Karena Daud sebelumnya merasa bahwa Tuhan meninggalkannya, memalingkan wajahnya. Maka dia minta supaya Tuhan melihat kembali kepada Daud. Dan memandang dia. Yang kedua dia minta, jawablah aku, jawablah doaku. Karena sebelumnya Daud merasa bahwa Tuhan gak lagi berbicara dan menjawab doa-doanya. Makanya Daud meminta supaya dia bisa mendengar kembali suara Tuhan. Supaya Tuhan menjawab doa dan mendengarkan Daud. Dan permintaan yang ketiga, pulihkan aku. Ketika dia berkata, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya Daud bisa kembali berharap kepada Tuhan dan kemudian menjadi bangkit. Dan itulah yang terjadi di ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dan inilah tanda kebangkitan Daud. Dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa bahwa pada akhirnya Daud bangkit dan bahkan bisa kembali memuji dan bersorak kepada Tuhan. Bahkan setelah dia mempertanyakan Tuhan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Tapi pada akhir dia memutuskan untuk berhenti, dia menengadah, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, membukakan matanya, berbicara lagi kepada dia, memberikan pengertian. Dan disitulah Daud kembali mengalami perjumpaan tentang akan kehadiran Tuhan, akan kasih kuasanya. Dan kesadaran itu akhirnya membuat dia bisa kembali memuji Tuhan.
Menarik saudara bahwa justru di Gua Adulamlah, dalam masa-masa kelamlah itulah Daud justru mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia masuk ke gua itu, merasa diabaikan dan kehilangan semuanya termasuk pengharapannya. Tapi justru dalam kekelaman Gua Adulam itulah dia mendapatkan pengharapannya kembali. Itu sebabnya kita akan terus membaca bagaimana Daud berkali-kali akan menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, di ayat yang keempat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Demikianlah kisah kemenangan Daud. Sesungguhnya tak pernah diabaikan dan tak pernah ditinggalkan Tuhan. Sama seperti Daud, saudara, ini menjadi sebuah pengingat buat kita ketika kita mulai merasa Tuhan sepertinya mengabaikan, meninggalkan kita. Ingat, justru di momen itu, kalau kita merasa kita ini diabaikan, itu karena kita pernah mengalami bagaimana Dia tidak mengabaikan dan Dia menyertai kita. Seseorang merasa diabaikan karena dia tahu rasanya tidak diabaikan. Dan inilah yang dialami Daud dan kita semua dalam masa kekelaman. Dan dalam masa itu, si jahat akan mencoba kita untuk terus fokus kepada pengabaian perasaan-perasaan, situasi di mana kita tertekan, stres, supaya fokusnya ke sana sehingga kita jadi bertanya-tanya, bahkan mempertanyakan Tuhan. Kita nggak lagi yakin dan percaya kepada kasih, kuasa dan penyertaan yang pernah kita alami sebelumnya. Kita bahkan kemudian terlalu fokus kepada masa-masa sukar yang akhirnya membuat kita jadi dikuasai oleh emosi. Tapi kalau kita justru menggunakan kesempatan itu untuk mengingat apa yang dulu Tuhan pernah kerjakan. Mengingat kembali masa-masa di mana kita bisa yakin betul Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, waktu kita merenungkan masa-masa itu, mengingat itu kembali. Justru di momen yang kelam dan momen di mana kita tuh bergumul, bahkan mungkin depresi dan frustasi, disitulah justru ketika kita berbalik kepada Tuhan dan fokus kepada apa yang pernah Dia lakukan, apa yang Dia pernah kerjakan dalam hidup kita. Penyertaan Dia, itulah yang bahkan membuat kita jadi bisa mengarahkan pikiran dan perasaan kita kepada yang benar. Kebenarannya, Dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Dan disitulah kita menemukan kehadiran Tuhan, pribadi yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Hari ini ingat, Dia bukan hanya mendengarkan kita, tapi Dia juga menolong kita. Sebab Dia mengasihi kita. Pertanyaan, maukah hari ini sudah datang kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, sebagai orang percaya, kami tidak luput dari pergumulan, dari tantangan ujian. Ada kalanya kami harus menanggung apa yang kami tabur, perbuatan keputusan kami yang salah di masa yang lalu, dosa kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus hidup kami, mengampuni dosa kami. Bahkan kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang mengasihi Dia yang terpanggil menurut rencananya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami datang sebagai orang-orang yang mau kembali berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau ada di antara kami dalam situasi yang bergumul, frustasi, kami mau berhenti dikuasai oleh perasaan ketakutan, bahkan intimidasi atau manipulasi dari si jahat. Kami mengambil keputusan saat ini juga untuk berkata tidak kepada dosa, tidak kepada tipu muslihat si jahat, si iblis. Tapi kami berkata ya kepada firman-Mu yang berkata, Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah batu keselamatan kami, Engkau adalah gunung batu kami, Engkau yang menyertai dan berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya kepada Tuhan, kami bisa terus berharap. Dan bahkan saat ini juga firman-Mu berkata, ketika kami datang membawa doa permohonan kami dalam ucapan syukur, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Dan kami percaya saat ini juga bahwa setiap kami yang mau datang kepada Tuhan, apapun kondisi dan situasi yang kami alami hari ini, damai sejahtera Tuhan berikan
kepada kami yang berharap kepada Tuhan, menguasai seluruh hati kami, dan membuat kami bisa kembali berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan buat di antara saudara yang mungkin hari ini mendengar dan berkata, tapi saya belum pernah datang dan mengalami Tuhan. Nah, itu bisa jadi karena engkau memang gak pernah atau belum pernah menyatakan imanmu, menyerahkan hidupmu. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Hari ini maukah engkau percaya kepada Dia? Kalau berkata iya, saya mau. Mari ikuti saya berdoa dan katakan seperti ini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau mati mengampuni dosa, menembus hidupku. Dan Engkau bangkit menjadikan aku baru. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan. Dan aku percaya, mulai hari ini dan seterusnya, Engkaulah yang memegang kendali penuh atas seluruh hidupku. Dan Engkau yang menyertai kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang baru saja berdoa demikian, selamat memasuki kehidupan yang baru, selamat buat awal yang baru. Engkau mungkin pernah ada dalam masa kekelaman, tapi hari ini adalah masa kebangkitan buat Anda. Mulai hari ini, jangan lagi fokus kepada masalahmu, jangan lagi fokus kepada masa lalumu, tapi mulailah melihat kepada Tuhan. Dan lihat, firman Tuhan berkata, aku sedang memulai sesuatu yang baru. Tidakkah engkau melihat? Dan itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Mari lihat kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Dan kita tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang meneguhkan firman, Engkau yang tutup bungkus setiap kami, semua pribadi yang sudah mendengarnya. Dengan kuasa dari Yesus, dan kami mau terus berjalan. Dan kami percaya Tuhan yang mengasihi kami, menyertai kami hari ini, dan bahkan sampai seterusnya. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk
Puji Tuhan, saya percaya Anda semua boleh mengalami Tuhan lewat perjumpaan dengan kasih kuasa dan kebenaran firman-Nya. Lewat worship yang tadi kita sama-sama naikkan, lewat firman Tuhan yang kita dengar. Saya berdoa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita dalam kehidupan Anda dan saya. Membangun kita, terus membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena dalam tahun iman yang berkemenangan, the year of victorious faith ini, saya percaya Tuhan justru akan membentuk kita lebih lagi. Sehingga kita punya kekuatan yang kokoh sebagai fondasi, yaitu iman kita. Dan kita mungkin akan menghadapi ujian dan tantangan. Tapi kita percaya Tuhan Allah setia. Dia memberikan kita jalan keluar. Dan sama seperti Daud yang baru saja kita dengar, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan kita. Dia yang memilih dan mengurapi kita, Dia akan terus menyertai kita. Amin. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, kuat, kuasa, kasih karunia, penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, dan bahkan sampai seterusnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima berkat, anugerah, dan siap untuk melakukan kehendaknya, dan percaya bahwa penyertaannya tidak pernah usai dan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.